Sahabat belajar, kalian mungkin pernah dengar pepatah seperti ini. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Kalau dalam biologi, itu disebut peristiwa apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anna Triana Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar mengenai transport melalui membran, yaitu pelajaran biologi kelas 2 SMA di semester 1. Ayo kita sama-sama menyimak video berikut ini. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Transport melalui membran. Tujuan pembelajaran. Transport pada membran terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif termasuk difusi dan osmosis, sedangkan transport aktif ada eksositosis, endositosis, dan pompa NaK+. Difusi merupakan pemindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, atau dari keadaan hipertonik menuju ke keadaan hipotonik, sehingga pada kedua lingkungan dicapai keadaan yang isotonik atau sama. Difusi sederhana. Difusi sederhana terjadi secara spontan tanpa molekul perantara. Contohnya setetes tinta yang disemprotkan dalam segelas air. Difusi dengan fasilitas disebut juga difusi terbantu, yang dibantu oleh saluran protein seperti pada membran berikut ini. Osmosis yaitu perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari keadaan yang hipotonik menuju ke keadaan yang hipertonik, atau dari keadaan konsentrasi rendah menuju ke keadaan konsentrasi tinggi melewati membran semipermeabel. Osmosis pada sel tumbuhan akan menyebabkan tiga hal. Jika sel berada dalam larutan yang isotonik, maka keadaan sel akan tetap. Jika sel berada dalam larutan yang hipotonis, maka sel tumbuhan akan mengembang dari ukuran normalnya dan mengalami peningkatan tekanan turgor, sehingga sel menjadi keras. Keadaan sel ini disebut turgid. Namun, jika sel berada dalam larutan hipertonis, maka sel tumbuhan akan kehilangan tekanan turgor akibat keluarnya air dari membran sel dan mengalami plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel. Osmosis pada sel hewan. Jika sel hewan, misalnya saja sel darah merah, diletakkan ke dalam larutan isotonis, maka bentuknya akan tetap atau normal. Namun, dalam larutan hipotonis, sel darah merah akan mengembang dan kemudian pecah atau lisis. Hal ini terjadi karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Pada larutan hipotonis, sel darah merah akan mengalami krenasi, sehingga sel menjadi keriput karena kehilangan air. Transport aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi. Energi dibutuhkan untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion atau molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel. Tujuannya adalah untuk memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Contoh transport aktif adalah eksositosis, endositosis, dan pompa ion natrium kalium. Eksositosis yaitu proses pengeluaran zat dari dalam sel, misalnya pada sel sekresi atau sel kelenjar, seperti pada gambar. Endositosis. Endositosis adalah proses pemasukan zat ke dalam sel. Terdapat 3 macam endositosis, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Berikut ini adalah contoh dari fagositosis yang dilakukan oleh sel darah putih. Pompa ion NaK. Pompa natrium dan kalium bekerja memompa ion Na+ keluar sel dan memasukkan ion K- ke dalam sel dengan menggunakan energi yang diperoleh dari ATP atau adenosin trifosfat. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel.
di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium atau Na+, ion kalium atau K+, dan ion klorin atau Cl-. Sahabat pelajar, tadi kita sudah sama-sama melihat video pembelajaran tentang transport melalui membran. Nah, pertanyaan saya di awal tadi tentang pepatah jika nilai setitik jatuh maka rusak susu sebelanga, itu disebut peristiwa apa dalam biologi? Ya, jawabannya peristiwa difusi. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.